emas. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai emas. Dan emas apa sih yang saya jelaskan, yaitu emas batangan dan emas dengan 24 karat. Dan keduanya tentu saja 24 karat ya, karena untuk bertransaksi. Nah, sebelumnya saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya mengenai emas. Saya diperkenalkan oleh penabung emas pada tahun 2022, di mana pada saat itu saya mendapatkan hadiah ulang tahun, yaitu emas batangan seberat 5 gram. Nah, pada saat itu saya kecewa karena saya kira saya akan mendapatkan laptop ataupun HP. Nah, tapi karena sudah terlanjur dan ya, pemberian dari orang, saya sayang saja tidak saya simpan. Oke, itu tahun 2022. Nah, selanjutnya tahun 2023, di sana saya sudah mulai belajar mengenai emas. Nah, di situ saya mulai menabung emas berupa emas digital, mulai dari kecil-kecilan yaitu sebesar 100.000 secara konsisten. Lanjut lagi ke tahun 2024. Tahun 2024 saya melihat lonjakan itu bisa dibilang 5% dari yang saya beli pada umumnya. Saya pada saat itu kaget, wah, bagaimana kok bisa naik? Apakah aku untung atau rugi begini? Tapi kalau berdasarkan grafik, saya untung. Tapi untuk kondisi ekonomi Indonesia tidak begitu baik, dengan naiknya harga pokok, cabai-cabayan, dan gas. Itu membuat saya merasa antara lega dan tertekan. Oke. Nah, jadi pada bahasan kali ini saya akan menanyakan mengenai apakah emas merupakan instrumen investasi atau alat pelindung aset. Oke, sekarang saya ingin penonton sekalian membayangkan jika sekarang ini tahun 2025 tanggal 18 kalian diberi 2 pilihan, yaitu naik Air Force atau 1 dinar. Saya akan berikan kalian waktu untuk memilih. Oke, jika kita rupiahkan, didapatkan hasil 1 dinar yaitu sebesar 8,4 juta, dan stock naik sebesar 4,5 juta. Terus apa hubungannya dengan emas habis? Oke, pada akhir-akhir ini berita mengenai tarif yang Trump usulkan, yaitu mengenai 32% kenaikan tarif impor ke Amerika untuk negara-negara luar. Itu berdampak sangat buruk untuk ke dalam Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Oke, saya akan menjelaskan dengan singkat saja, tapi mohon bisa untuk mengikuti. Pertama, tarif impor. Indonesia membuat barang, ayo kita bilang 10.000 untuk dikirimkan dan dijual di sana seharga $1. Jika tarif ini dilaksanakan sebesar 32%, maka harga $1 itu akan naik sebesar $32, dan itu akan membuat orang-orang atau buyer di dalam Amerika itu berpikir 2 kali untuk membeli produk impor. Mungkin murah sebelum tarif, namun setelah tarif harga itu akan mahal, dan orang-orang Amerika akan beralih ke produk lokal mereka, dan itu akan mengakibatkan Indonesia kekurangan pendapatan. Itu pertama. Kedua, perusahaan berpotensi untuk bangkrut, dan itu merupakan ancaman terbesar untuk Indonesia secara ekonomi maupun politik dan sosial. Jadi pada pemberian THR, yaitu
akhir-akhir ini orang-orang membeli emas untuk sebagai jaminan keamanan aset. Dan emas ini biasanya yang mereka beli yaitu adalah emas batangan dan emas perhiasan. Dan untuk emas perhiasan ini menggunakan 24 karat sebagai alat penjaga aset. Nah, seperti yang bisa dilihat di grafik ini, yaitu pendataan harga emas dari ons ke rupiah. Nah, untuk per onsnya ini 2,48 gram ya. Nah, di sini kita lihat untuk tahun 1997-1998 krisis moneter Indonesia, di mana orang-orang membeli emas sebagai penjaminan aset karena harga rupiah sudah mulai melemah. Terus kita lanjut lagi untuk sesuatu yang global, 9/11 Twin Tower tahun 2011 meningkat selama kurang lebih 2 tahun, 2013, dan lalu turun. Terus tahun 2018-19 COVID dunia. Nah, di sini harga emas meningkat. Nah, di sini meningkat karena adanya melemahnya harga rupiah. Oh iya, melemah. Dan di sini tahun 2025 tarif Trump 30% meningkat menjadi 3,3 juta. Yang awalnya 1,9 atau 2 juta meningkat menjadi 3,3, dan itu dalam hitungan hari, dalam 1 minggu, 1-2 minggu, belum sebulan. Nah, untuk perhitungan emas saya akan menggunakan dinar. Nah, untuk dinar ini sudah semacam tradisi atau sudah lama sekali untuk berkorban menggunakan harga dinar. Nah, untuk harga 1 dom kambing untuk dikorbankan yaitu senilai dengan 1 dinar atau 4,25 gram emas. Nah, coba bayangkan pada tahun 2023-2024 harga kambing yaitu sebesar 2,8 sampai 3,5 juta. Nah, itu tahun 2023 dan 2024. Nah, dan untuk tahun 2025 jika kita mengikuti grafik ini 2025 dan kita ambil yang titik tertingginya, itu didapatkan nilai untuk 1 ekor kambing sebesar 8,4 juta. Dan itu harganya sudah seperti motor set. Bayangkan untuk harga 1 sapi, dan itu bisa saja menyentuh 2,5-30 juta. Oke, nah, selanjutnya ini mengenai analisis. Nah, dari analisis sebelumnya ya, dan informasi yang saya dapatkan, terdapat 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang investasi dan sudut pandang berlindung aset. Untuk emas ini, yang untuk investasi yaitu pertama itu jangka pendek. Nah, dan untuk jangka pendek yang kita bahas ini ada dua jenis. Untuk yang jarak 5 tahun dan ada juga yang jangka panjang atau 5 tahun. Untuk yang jangka pendek itu biasanya terbatas budgetnya. Misalkan kita bilang 10 gram emas tahun 2007 atau 2005 untuk generasi Gen Z ya, untuk yang kelahiran tahun 2000-an kita ambil, dan kita ingin jangka pendek saja, ambillah 5 tahun 2000 di sekitaran 2010 sampai 2015 itu sudah mendapat profit, kita bisa bilang hampir atau lebih dari 2 kali lipat. Itu untuk program untuk investasi jangka pendek, dan juga yang untuk jangka panjang. Ayo misalkan kita bilang ayah atau ibunda membeli sebelum menikah atau mendapatkan emas saat menikah. Ayo kita bilang mau
tahun 1995 atau 1996. Nah, dan itu mereka tahan terus sampai mereka mempunyai cucu. Bisa ditebak bisa berapa berkali-kali lipatnya yang mereka dapatkan. Ayo kita bilang 4, 5 mungkin bisa dapat. Dan itu sangat tinggi untuk capital gain-nya. Dan itu juga poin ketiganya untuk investasi, untuk mendapatkan capital gain. Nah, ada juga orang yang menggunakan emas sebagai pelindung aset. Nah, pelindung aset yang dimaksud ini yaitu untuk menjaga aset yang krisis. Nah, seperti krisis moneter di Indonesia di tahun 1997, 1998, di sini mungkin tidak terlihat signifikan, tapi mungkin untuk tahun itu terlihat signifikan karena untuk perbandingan nilai minimum dan maksimumnya itu masih berada di sekitaran 550-575 ribu, dan untuk poin terendahnya di sini sekitar 250-an. Dan itu mungkin untuk orang-orang sana dan tahun sana itu sangat signifikan, dan mereka biasanya cut loss atau jual rugi. Itu satu. Dan yang kedua yaitu contoh kedua itu Trump. Ada juga orang yang membeli pada saat tarif Trump dilaksanakan. Jadi mereka bersiap-siap jika ekonomi Indonesia itu sudah mulai melemah, mereka bersiap-siap mengumpulkan emas, dan saat ekonomi Indonesia itu sudah stabil dengan artian tidak turun, tidak naik secara signifikan, masih normal, itu dan itu orang-orang itu dapat menjual dengan aman, dan mereka merasa bahwa uang mereka tidak berubah untuk value-nya. Dan itu biasanya aset yang dimasukkan ke dalam emas itu aset-aset yang menurut mereka itu penting. Kita bisa bilang 80-95% dari kekayaan mereka masukkan ke emas untuk jaminan keamanan dalam krisis ini. Dan itu saja ya yang saya bisa berikan dan untuk materi ini mengenai emas sebagai pandangan investasi dan pandangan perlindungan aset. Dan, saya berharap kedepannya kita anak-anak muda Indonesia dapat mengerti apa manfaat dari emas ini, bukan hanya sekedar perhiasan, namun sebagai alat ekonomi yang dapat membantu kita di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.